Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita berjumpa kembali dengan GKR HI Jemaat El Sade dalam ibadah kita di hari Sabtu siang. Puji nama Tuhan kalau kita boleh bersama-sama kembali bergabung dalam ibadah Sabtu siang kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan Yesus, kalau kembali anak-anak-Mu boleh bergabung bersama Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Kau bekerjalah di dalam setiap kami Tuhan, dimanapun keberadaan kami masing-masing. Biarkan Tuhan, Engkau menjamah Tuhan setiap yang akan bergabung dalam ibadah Sabtu siang ini Tuhan, untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Taruh hikmat pengertian yang daripada-Mu Tuhan, agar setiap firman yang keluar tidak ada yang sia-sia, namun semua boleh Tuhan menyatakan kuasa kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Biarkan kami punya tujuan yang sama Tuhan, bahwa kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menasihati kami, mengubahkan kami, bahkan memberkati setiap kami yang bergabung dalam ibadah siang hari ini Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu seturut roh dan kebenaran-Mu Tuhan, agar setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu itu benar-benar isi hati dan perkataan-Mu Tuhan, yang boleh memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita siang hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang 10 dari 19 sampai 39. Saya ulang kembali, Ibrani pasal 10 ayatnya yang 19 sampai 39 dengan judul perikop ketekunan. Kita akan baca terlebih dahulu Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Selanjutnya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saya ulang kembali. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Selanjutnya 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya.
Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan yang binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, siang hari ini kalau kita diingatkan di Ibrani 10 ini ayat yang 19 sampai 39, judul perikopnya ketekunan. Namun siang hari ini saya akan memberikan judul jangan menjauhkan diri dari ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa kita itu perlu mengikuti ibadah-ibadah yang ada ya. Kalau siang hari ini kita diingatkan kembali kenapa kita harus terus mengikuti ibadah-ibadah. Kita jangan sampai menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Pada kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku, kita itu butuh yang siang hari ini kalau tadi ya firman sudah begitu luar biasa menjelaskan bahwa kita ini butuh saling dinasihati. Kita itu butuh yang benar-benar didorong, dikasih semangat. Bahkan kita ini perlu kekuatan-kekuatan lewat ibadah-ibadah yang ada. Kalau siang hari ini kita belajar bahwa kita diingatkan kembali di sini ayatnya yang 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya apa? Sebelum kita mengenal akan Yesus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, pengorbanannya dengan darahnya, artinya kita tidak mudah untuk kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Artinya ada yang membatasi kita. Dan oleh darah Yesus, penebusan dosa yang menebus dosa atas kita, disinilah kita mendapatkan bisa masuk, dikatakan. Kita bisa masuk. Dengan melalui Yesus, pengorbanan darah Yesus, kita bisa masuk, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ayat keduanya dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena Tuhan Yesus yang membukakan jalan buat kita, manusia, kepada Allah Bapa, supaya melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, melalui hidupnya, melalui pengorbanannya, akhirnya membuat manusia ini bisa menghadap Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan secara langsung. Karena sebelumnya adalah dosa itu membuat manusia tidak bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Tapi melalui pengorbanan darah Yesus, melalui di sini dikatakan Ia yang telah membuka jalan. Jadi Yesus yang telah membuka jalan bagi kita untuk kita bisa datang, kita bisa masuk ke tempat yang Maha Kudus. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak kudus. Jadi kalau dengan kemanusiaan kita tidak akan bisa masuk, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di sini dikatakan dengan darah Yesus itulah kita jadi berani, kita bisa masuk, dikatakan. Karena apa? Dia yang sudah membuka jalan, yaitu melalui tabir, dikatakan dirinya sendiri, yaitu dirinya Tuhan Yesus. Dan ayat selanjutnya, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini. Kita mempunyai imam besar. Di sini, imam besar. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kepala rumah Allah dikatakan. Itulah yang sebenarnya buat kita orang percaya sebenarnya luar biasa. Kita sudah mempunyai jalan. Kita sudah terbuka jalan. Sudah kita bisa masuk ke tempat yang Maha Kudus. Untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat pengorbanan darah Yesus. Artinya apa? Kita sudah bisa datang. Yang seharusnya kita tidak bisa. Karena penghambat apa? Yang menjadi penghambat ke Yesaya 59 dikatakan, Yeremia 59 dikatakan dosa kita itu yang menjadi penghambat. Di sini dikatakan oleh darah Yesus itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau ayat selanjutnya di ayatnya yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi sebenarnya kita sudah melalui tadi apa? Oleh darah Yesus kita sudah bisa masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia sudah membuka jalan, dikatakan. Mari kita datang sama Tuhan. Artinya apa? Tidak dengan dosa kita lagi. Kita dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang rela. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita datang kepada Tuhan bukan lagi suatu keterpaksaan,
bukan suatu lagi beban, bukan suatu lagi penderitaan. Artinya apa? Kita sudah mempunyai hubungan yang langsung dengan Tuhan. Di sini melalui darah Yesus, melalui Yesus yang sudah membuka jalan, yang sudah membuka tabir tadi melalui dirinya. Dikatakan di sini kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas. Ini yang kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita siang hari ini kita beribadah, mari dasarin dengan hati kita yang tulus ikhlas. Artinya ada kerelaan. Kita artinya apa? Rela, dengan hati yang rela. Karena apa? Tuhan sudah luar biasa berkorban untuk kita. Tuhan sudah memberikan jalan. Tuhan sudah membuka jalan buat kita semua untuk kita masuk ke tempat yang kudus. Untuk itu kita beribadah harus dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas. Tulus dan ikhlas dikatakan. Tulus ikhlas itu sama dengan rela ya, tidak ada keterpaksaan artinya. Dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan imannya yang teguh, yang konsisten, yang tidak mungkin kadang lemah, kadang kuat. Jadi iman yang teguh dikatakan di sini. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya apa? Kita sudah dikuduskan, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita bisa datang dengan hati yang tulus, kita bisa datang dengan hati yang ikhlas. Karena apa? Kita sudah dibersihkan dikatakan. Kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya itulah, lewat pengorbanan darah Yesus, kita sudah disucikan, kita sudah dibersihkan. Dikatakan bahkan dengan air yang murni dan hati nurani yang jahat. Kemanusiaan kita, natur kita adalah ke yang jahat, ke dosa. Untuk itu, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita datang menghadap Tuhan, itu perlu dikuduskan. Makanya kita bisa datang dengan hati yang tulus, kita bisa datang dengan hati yang ikhlas. Kalau sebelumnya kita susah sekali manusia itu untuk bisa datang dengan sebegitu. Karena apa? Banyak hal yang tidak baik di hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena hati inilah sumbernya semua ya. Kalau orang punya istilah-istilah atau gambaran, panas hati, sakit hati, pahit hati, tawar hati, banyak. Kenapa dikatakan di sini yang dikatakan pertama hati yang tulus? Karena hati ini sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan karena hati inilah sumbernya. Ketika hati ini sudah rela, hati ini sudah ikhlas, itulah dasar yang baik. Ketika kita datang sama Tuhan, kita bisa menerima hal-hal yang baik. Karena di hatinya sudah hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang benar-benar siap diberkati. Karena kalau hati kita belum seperti itu, seringkali kemanusiaan kita, jujur saya katakan, dulu saya awal-awal tuh saya merasakan itu. Di dalam ini ketika mendengarkan firman Tuhan ada yang berlawanan. Ada yang berlawanan karena hati ini belum dikuduskan. Kalau ada yang jahat, di hati ini ada yang berlawanan. Makanya sulit manusia untuk ketika itu belum disucikan, belum dibersihkan, belum dimurnikan, orang susah. Apalagi untuk tulus ya, apalagi untuk ikhlas, untuk rela. Itu sulit Bapak Ibu Saudara. Karena di sini makanya kita perlu bagaimana tahap-tahapnya ya. Perlu Tuhan Yesus dulu yang membuka jalan untuk kita bisa masuk. Dan di sini perlu kita dibersihkan. Makanya kok di gereja kita ada konseling, ada pelepasan. Dilepaskan dulu dari hal yang jahat. Supaya memang manusia ini bisa benar-benar datang menghadap Tuhan tuh dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Yang jahat itu perlu dilepaskan dulu, perlu dibersihkan dulu. Makanya dikatakan di sini kan, saya ulang kembali 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan air yang murni ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Yeskil ya, kita akan buka di Yeskil dulu. Yeskil 36 ayat yang 25 dan 26 saya bacakan. Yeskil 36 ayatnya yang 25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ya 25 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dan dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di situ Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat ada diubah. Tuhan mengubahkan itu dari yang jahat tadi disucikan, dan akan Tuhan dikatakan di Yeskil 36
6 ayat 26 tadi dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru, kalau tadi dibersihkan dari yang jahat ya, artinya hati yang baru. Bukan hati yang lama. Kalau hati yang lama manusia kita itu hati yang gak baik. Masih banyak hal yang jahat, banyak hal yang masih berlawanan dengan Tuhan. Makanya dikatakan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru adalah rohnya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat dikatakan di sini di dalam batinmu, dan aku akan, kata Tuhan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras, yang melawan Tuhan. Dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan berikan hati yang taat. Untuk itu bagaimana kita yang sudah tadi kalau ayat 19, 20, 21, Tuhan sudah begitu, dengan darahnya dikatakan kita bisa punya keberanian untuk masuk tempat yang kudus, dan Tuhan sudah membuka jalan, dan dikatakan dia menjadi imam besar, dan kita bisa datang dengan hati yang tulus. Kita sudah dibersihkan dari hati yang jahat dan dibasuh dengan air yang murni. Tuhan sudah mengubah. Artinya apa? Hati kita ini sudah siap. Disitulah akhirnya kalau nanti di bawah, kita harus terus. Jangan kalau kita sudah dapatkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh menjauhkan dari ibadah-ibadah. Untuk membuat apa? Iman kita teguh, dikatakan. Supaya di hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Artinya kita sudah bukan kita yang lama hidup kita, hidup yang sekarang. Kalau di Yeskil tadi dikatakan diberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Sudah bukan kita yang lama. Artinya apa? Sudah dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, hati yang keras. Sekarang Tuhan katakan dikasihkan hati yang enggak keras lagi, dan hati yang taat kepada Tuhan. Kalau di Yeskil tadi ya, Yeskil 36 ayat 26 tadi dikatakan. Supaya Bapak Ibu Saudaraku membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya kita setia. Jadi di sini marilah kita teguh berpegang. Bapak Ibu Saudaraku, ketika hal-hal yang tidak baik itu masih ada di dalam hati kita, kita belum masuk dalam tempat yang kudus, kita susah sekali kita ibadah, datang kepada Tuhan untuk kita punya hati yang ikhlas, punya hati yang tulus. Bahkan di sini itulah kalau hal-hal yang dibersihkan artinya semua baru. Yang masuk itu hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang sifatnya rohani. Itulah yang akan membentuk iman kita ke depannya. Yang membuat dibilang iman yang teguh. Iman yang teguh itu yang kuat, yang konsisten. Yang tidak labil, yang tidak berubah-ubah. Akhirnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan adalah iman yang kuat. Hubungan yang teguh. Rohaninya yang kuat. Bukan seperti yang sebelumnya. Dan kalau kita lanjutkan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kenapa dikatakan di sini marilah kita saling memperhatikan? Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita itu sudah diubahkan Tuhan, kita ada rasa seperti itu. Oh iya ya, saya sudah diubahkan Tuhan. Pasti kita rindu juga orang lain. Kita gantian punya hati memperhatikan. Kalau kita rindu orang lain juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Itulah kita bisa saling memperhatikan. Artinya apa? Mungkin waktu kita masih tidak baik, kita nggak peduli sama orang lain. Mau orang lain jahat, mau orang lain baik, mau orang lain beribadah, nggak ibadah. Mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Manusia kita nggak peduli. Tapi bagaimana begitu Tuhan sudah mengubah hati kita? Dikatakan hatinya diubah, berikan hati yang baru dan roh yang baru. Di situ sudah dibersihkan dari hati yang jahat. Kita lebih punya kepedulian, Bapak Ibu. Akhirnya kita punya kepedulian sama orang. Kita punya simpati, punya empati dengan orang lain. Dikatakan apa? Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Jadi saling mendorongnya apa? Di sini saling mendorong dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang membawa orang datang kepada Tuhan, yang membawa orang beribadah kepada Tuhan. Itulah hal-hal positif ya. Ketika yang jahat itu sudah dibersihkan, tidak ada lagi. Dikatakan tadi yang jahat itu sudah dibersihkan. Disitulah yang ada dikatakan di sini kita jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika manusia ini belum bertobat, saya percaya Bapak Saudara kita, mungkin kita pun masing-masing pernah dulu sebelum kita bertobat. Hal-hal yang jahatlah yang dikerjakan, yang sifatnya negatif. Tapi begitu kita sudah diubahkan, kita jadi rindu mengerjakan hal-hal yang baik, yang sifatnya rohani, yang sifatnya membangun buat orang lain, bukan merusak. Mungkin kalau orang yang masih jahat, yang gini, untuk mengampuni aja sulit.
susah membangun orang lain. Bahkan jangankan untuk membangun orang lain, untuk dirinya sendiri aja orang tidak peduli. Tapi begitu Tuhan mengubah, sudah yang jahat itu sudah dibersihkan. Itulah, membangun diri sendiri juga membangun orang lain. Dibilang marilah. Kok dikatakan di sini, marilah kita saling memperhatikan dan kita saling mendorong dikatakan dalam kasih. Jadi saling memperhatikan dan mendorongnya ini apa? Di dalam kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan tentunya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini dan dalam pekerjaan baik. Saya lanjutkan 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu dengan ibadah. Kalau siang hari ini saya berikan judul, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan akan diri kita, bahwa Tuhan sudah membuka jalan, memberikan tabir lewat dirinya, dikatakan tadi Tuhan sudah dengan darahnya kita punya keberanian masuk ke tempat yang kudus. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini, mari kita bangun dengan cara-cara yang rohani. Karena Tuhan sudah mengubahkan hati kita. Tuhan sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru dikatakan. Mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kasih, yaitu dalam kasihnya Tuhan. Supaya iman kita bisa teguh dan orang lain juga terbangun lewat hidup kita. Kita juga bisa menasihati orang, kita juga bisa mendorong orang dalam hal yang baik, yang sifatnya rohani, yang sifatnya kita juga mau ngajak orang, kita membangun orang datang kepada Tuhan. Siang hari ini jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau di sini saya garis bawahi pertemuan-pertemuan. Kalau mungkin selama beberapa tahun belakangan, waktu COVID, kita itu tidak bisa melakukan ibadah dengan pertemuan-pertemuan langsung ya. Kita semua serba online. Kita tidak bisa pertemuan langsung. Kok di sini saya merenungkan perikop ini. Kenapa dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan? Artinya pertemuan-pertemuan itu penting nggak Bapak Ibu? Itu sangat penting. Karena di sini kalau kita bertemu langsung, kita akan merasakan itu, kebaikan-kebaikan itu. Kita bisa saling menyemangati, kita bisa saling menasihatin. Itulah gunanya ibadah. Seringkali mungkin dikatakan kalau di sini kan tidak semua orang suka untuk datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di sini dikatakan dalam Ibrani ini seperti dibiasakan beberapa orang. Berarti ada beberapa orang yang tidak suka datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin dia ibadah juga, tapi mungkin merasakan dia lebih nyaman ibadah sendiri. Apalagi sekarang merasa online itu udah cukup. Tidak ada kontak dengan sesama, tidak ada bertemu dengan sesama. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya merenungkan, kita ini artinya kenapa sih kita perlu gitu? Kita perlu ada komunitas, kita perlu ada pertemuan-pertemuan. Artinya itu kita itu baru ditempa di situ, kita baru diperhadapkan. Apakah saya sudah bisa? Yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, bisa menasihati sesama kita, bisa saling mendorong, memberikan nasihat satu dengan yang lain, kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu dibutuhkan. Keberadaan kita berarti satu sama lain kita saling membutuhkan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mungkin sekalipun saya kuat, kalau saya kuat justru saya butuh menguatkan yang lain. Contohnya kalau siang hari ini saya nggak butuh dikuatkan. Tapi kalau keadaan kita yang kuat, kita bisa menguatkan orang lain Bapak Ibu Saudaraku. Dengan cara kita datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kita ini harus saling, dikatakan kalau saling itu saling ya. Ada dua arah di sini dikatakan. Harus saling mendorong, saling memperhatikan. Di sini ya, kita saling mendorong, saling memperhatikan. Di sini dengan kasih dan dalam pekerjaan baik. Makanya dikatakan kita harus tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sih ibadah ini penting buat kita orang percaya? Kenapa sih ibadah ini harus gitu? Kenapa kekuatan kita itu di dalam ibadah? Kalau tadi di atas kan ada nasihat ya. Kita bisa saling mendorong, saling menasihatin. Dan di sini saya lihat Bapak Ibu, kita lihat di 1 Timotius 4. Kita sama-sama lihat ya 1 Timotius 4, kita akan lihat firman-Nya. Di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 saya bacakan.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku perlu kita perhatikan bersama. Kenapa sih kita harus ibadah? Karena ibadah itu kita bukan hanya membicarakan hal-hal, oh nanti kalau yang masih muda, oh saya masih muda, nanti masih lama meninggalnya. Bukan itu ukurannya. Karena di sini ibadah ini ternyata kalau latihan yang sifatnya badani dikatakan terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ingat ya, ini kita garis bawahi sama-sama. Di 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Berarti itulah ibadah itu betapa penting untuk keadaan yang sekarang juga keadaan yang akan datang. Karena itulah hidup kita, orang percaya yang sudah tadi dibersihkan dari hal-hal yang jahat. Perlu kita terus membangunnya, menjaganya, yaitu dengan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Harus kita jaga. Kita jaga dengan apa? Dengan ibadah, yang kita terus ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu sangat mendukung, sangat menguatkan. Itu sangat membuat kita, membuat kita bisa bertahan. Mungkin kalau kita lemah nih Bapak Ibu Saudara, ketika kita ke gereja, kita mendengarkan firman, akhirnya kita dikuatkan kembali. Kita dapat nasihat dari hamba Tuhan. Kita kuat kembali. Mungkin kita lemah, ada teman kita yang mendorong, ayo kita ke gereja. Itu gunanya Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Kita butuh orang lain yang bisa saling menasihati, bisa saling mendorong, akhirnya dalam pekerjaan baik di dalam kasih. Kasih kita, ada dorongan kasih untuk kita juga menguatkan sesama kita. Karena di sini keberadaan kita juga dibutuhkan untuk sesama kita. Kita bisa saling menasihati, kita bisa saling mendorong untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Kita semua butuh ibadah. Kita semua butuh nasihat. Baik nasihat dari Tuhan maupun nasihat kepada sesama teman rohani. Supaya iman kita teguh, supaya kita bisa bertahan. Kita tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Karena apa? Dikatakan di atas tadi, kita sudah dibersihkan dari hati yang jahat. Kita sudah diubah hati yang baru, roh yang baru. Tuhan mengubahkan, bukan hati yang keras lagi tadi dikatakan ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat bersama-sama supaya kita terus belajar bagaimana kita terus mengikuti ibadah-ibadah. Kita buka kembali firman Tuhan di Matius 18 ayatnya ke-20. Dikatakan gini. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, saya tentang perikop siang hari ini saya diingatkan kembali ya. Kalau tadi dikatakan di Ibrani tadi dikatakan di ayat 25 dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau pertemuan berarti ketemu langsung ya, berarti onset ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini kalau di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul. Nah ini kita garis bawahi berkumpul, bukan masing-masing ya. Kalau kita online kan artinya sendiri-sendiri. Berarti apa? Itulah keberadaan itu. Tuhan menghendaki kita bertemu, berkumpul. Bisa saling menasihati, bisa saling mendorong, bisa saling menguatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini mungkin sebagian masih ada yang masih sulit untuk datang lewat onsite. Mungkin kalau selama ini online, Bapak Ibu Saudaraku, kita diingatkan kembali siang hari ini betapa pentingnya kita datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau sekarang kan sudah kembali normal Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa datang langsung ke gereja. Pasti akan berbeda. Kita akan bertemu langsung dengan hamba-hamba Tuhan. Kita akan bertemu langsung dengan teman-teman kita yang seiman. Kita akan berkumpul langsung. Artinya berkumpul ini Bapak Ibu Saudaraku kalau tadi di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakatnya apa? Jasmani rohani Bapak Ibu Saudaraku. Kan kalau dikatakan firman yang lain, 2-3 orang sepakat Tuhan hadir. Artinya apa? Berkumpul itu jasmani rohani kita sepakat Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang lemah, ada yang sakit, kita bisa melihat langsung. Kita bisa memberikan semangat secara langsung. Memberikan sentuhan secara langsung. Memberikan perhatian secara langsung, itu berbeda. Mungkin, bisa kok saya lewat telepon. Tapi berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita bertemu langsung. Beda. Kasih itu lebih nyampai. Lebih sampai kepada yang akan kita semangati. Kepada orang yang akan kita nasihati.
kepada orang yang kita akan sama-sama berdoa. Makanya siang hari ini perlu kita renungkan. Oh iya, kenapa firman ini kembali mengingatkan? Dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan berkumpul dikatakan. Artinya apa? Itu Bapak Ibu Saudara, lebih penting. Karena bukan berarti kalau mungkin keadaan yang tidak memungkinkan mungkin berbeda. Kalau sebelumnya yang waktu pandemi kita benar-benar keadaan itu tidak memungkinkan daripada kita tidak beribadah. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau ketika keadaan sudah tidak lagi sebagai penghambat, seharusnya lebih baik kembali. Mari siang hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali datang ke gereja dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri. Mungkin selama ini walaupun bergabung secara online, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku di sini bukan ajakan secara pribadi, tapi dasar firman siang hari ini bagaimana kita harus datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, tidak boleh menjauhkan diri. Dan di sini kalau di Matius 18:20 tadi katakan 2-3 orang berkumpul, artinya kita bersama-sama. Kita berada di tempat yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan kembali betapa itu lebih penting, itu lebih menghadirkan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita bertemu secara langsung, kita berkumpul secara langsung, tandanya kita juga sepakat jasmani rohani kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjutkan di ayat ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudaraku, ayat-ayat yang di atas tadi. Kita sudah mengerti kebenaran. Tuhan sudah begitu membuka jalan, Tuhan sudah begitu membersihkan kita dari hal-hal yang jahat. Artinya sudah inilah waktunya kita terus menjaga hubungan kita, iman kita kepada Tuhan, dan kita saling mengingatkan sesama kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan itu semua, kita kembali kepada hidup kita yang lama, yang menjauhkan diri dari ibadah, kembali kepada yang jahat. Artinya apa? Dengan sengaja. Kenapa dikatakan dengan sengaja? Ketika kita sudah tahu dan kita melakukan yang tidak baik, kita sudah tahu ini nggak baik, kita kerjakan. Artinya di sini dikatakan sengaja. Katakan sengaja karena kita sudah tahu, kecuali belum tahu. Makanya kalau dikatakan kalau tadi awalnya oleh darah Yesus, Tuhan Yesus yang sudah membuka jalan, yang memberikan dirinya sebagai tabir tadi sebagai imam besar. Tapi kalau kita sia-siakan itu, dikatakan di sini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan. Bapak Saudaraku, kita semua, saya percaya ya, kita semua sudah memperoleh pengetahuan di sini tentang kebenaran. Jadi buat kita semua, makanya siang hari ini kita diingatkan, maka kita dikatakan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Nah, ini perlu kita ingat, kita garis bawahi bahwa ketika kita sengaja karena kita sudah dikatakan sudah mengetahui tentang kebenaran, kita sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban. Artinya apa? Tidak ada lagi yang mau berkorban buat dosa kita yang selanjutnya. Karena apa? Kita sudah dengan sengaja. Kita menyanyiakan pengorbanan akan Tuhan. Ya, selanjutnya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, kengerian Bapak Ibu Saudara, kengerian. Tuhan Yesus sudah datang untuk orang berdosa, untuk menebus dosa kita, untuk membuka jalan buat kita, untuk kita kembali kepada Tuhan. Artinya kita tidak boleh lagi sengaja berbuat dosa. Kita tidak boleh lagi Bapak Ibu Saudara. Karena di sini kenapa kita harus ibadah? Nomor 1, supaya kita terus dapat nasihat. Kita terus dapat nasihat. Ketika kita mau lemah, kita dalam semangat. Ada dorongan teman-teman kita, ada dorongan dari hamba-hamba Tuhan untuk kita kembali bangkit. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, satu hal siang hari ini, kenapa kita perlu ibadah? Tadi saya katakan jangan menjauhkan diri dari ibadah. Nomor 1 di dalam ibadah, kita ada nasihat. Nasihat secara kebenaran yang membuat kita kembali terus kepada Tuhan. Yang membuat kita terus bisa bertahan kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak lagi mau terus cenderung kepada dosa. Karena kita terus mendapatkan nasihat. Kita tidak lagi akan membiarkan diri kita sengaja berbuat dosa. Karena kita sudah beroleh kebenaran. Itu yang kedua. Saya lanjutkan lagi. Di sini dikatakan, kalau saya ulang lagi ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian. Kematian secara rohani tentunya. Yang mengerikan dan akan penghakiman api yang dahsyat. Dan nanti juga kematian secara jasmani. Dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.
akan menghanguskan semua orang durhaka. Ketika saya baca, apa sih orang durhaka? Orang durhaka adalah orang yang ingkar janji. Orang yang sudah tahu dia mengingkari. Artinya apa? Tadi di atas. Orang yang sengaja berbuat dosa. Disinilah dikatakan orang durhaka. Nah, kalau orang durhaka termasuk yang akan dihanguskan. Ngeri ya Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini perlu nih menjadi catatan buat kita semua. Pengingatan buat kita semua yang mendengarkan firman ini. Kita terus menjaganya dengan ibadah. Supaya kita terus menjaga masing-masing kita. Kita terus berusahakan ibadah. Sedapat-dapatnya kita harus ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus saling menasihati, saling mendorong. Mulai dari rumah sampai di gereja. Buat teman-teman kita, buat siapapun. Kita harus saling mengingatkan, saling menasihati. Kita terus mengajak. Baik mungkin kalau di rumah kita ajak keluarga kita. Mari beribadah. Mari kita ke gereja. Mari kita terus kedatang kepada Tuhan. Buat teman-teman kita perlu. Semangat kita bagikan. Keimanan kita perlu bagikan buat orang-orang yang masih lemah. Kita perlu membagikan buat orang-orang yang masih susah beribadah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita kembali dengan firman ini, kita membawa orang kembali supaya apa? Ya sini jangan sampai dibilang katakan api yang dahsyat itu menghanguskan semua orang durhaka. Yaitu orang durhaka, orang yang sengaja berbuat dosa. Orang yang kembali kepada yang dosa, kembali kepada yang lama. Artinya apa? Menyia-nyiakan. Kalau di bawahnya kita lihat, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya, ini ya perlu kita perhatikan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah di sini ya perlu kita perhatikan kembali Bapak Ibu Saudaraku ayat selanjutnya ini. Kalau di sini dikatakan jika ada orang yang menolak hukum Musa, itu perintah 10 perintah Allah, itu aja dikatakan dihukum mati ketika tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Apalagi betapa lebih beratnya dikatakan hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Artinya kita tidak menghargai pengorbanan darah Tuhan. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita. Di sini kan menganggap najis darah perjanjian. Menganggap najis, menganggap tidak ada artinya. Dan yang menguduskannya dan yang sama juga dikatakan menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku perlu kita renungkan ya siang hari ini. Ketika kita kembali, kita sengaja berbuat dosa. Sama saja kita akan mendapat hukuman yang lebih berat. Kita menginjak-injak dikatakan anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian. Karena di sini dan yang menghina kasih karunia. Ini pertanyaan. Dan yang menghina kasih roh kasih karunia. Di sini pertanyaan, di sini tanda tanya. Apakah kita akan seperti itu? Tentunya tidak ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini yang bergabung bersama-sama dalam ibadah siang hari ini. Mari kita sama-sama terus membangun kita dengan cara ibadah kita. Dengan cara kita terus meninggalkan dosa. Kita akan membangun iman kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita harus membawa. Kita akan menasihati sesama kita. Keluarga kita, orang-orang sekitar kita untuk kita bawa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Untuk itu selanjutnya ayat 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah ingat di sini, pembalasan adalah haknya Tuhan. Harus kita renungkan siang hari ini bahwa Tuhan dikatakan pembalasan adalah hakku dan akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Apa yang kita kerjakan? Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Kalau itu hal pekerjaan yang baik, saya percaya. Kalau di ayat nanti selanjutnya, kita akan menerima janji, dikatakan apa yang dijanjikan. Tapi sebaliknya, kalau kita mendurhaka, kita melakukan yang jahat, kita akan betapa ngeri, dikatakan di saat tadi dikatakan. Tetapi adalah ya kematian, dibilang yang mengerikan, itu kalau ayat 27 tadi dikatakan. Selanjutnya, dan pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umat. Tuhan yang akan menghakimi umatnya. Selanjutnya 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tentu saja ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ngeri, kalau sudah jatuhnya ke tangan Tuhan, tentunya sangat ngeri. Karena apa? Tuhan yang berkuasa atas semuanya, bahkan hidup kita Tuhan yang berkuasa. Langit dan bumi Tuhan yang berkuasa. Kalau sudah jatuh ke tangan Tuhan, ngeri Bapak Ibu Saudara dikatakan. Ngeri benar dikatakan. Kalau jatuh ke dalam tangan yang hidup.
Ayat selanjutnya, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang dikatakan di sini, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya, ketika kita sudah mengenal terang di sini, kita bertahan dalam hal yang berat. Mungkin apa ya kalau saya katakan, kita mengubah kebiasaan kita. Mungkin cara hidup kita berubah, kebiasaan kita berubah, yang harus melepaskan segala ikatan dosa-dosa yang mengikat kita, dan kita harus membiasakan diri untuk terus ibadah. Kita harus itu mungkin hal-hal yang susah, belum lagi masalah, belum lagi tantangan-tantangan kita. Di sini dikatakan, karena apa? Bertahan dalam perjuangan yang berat. Kita mengingat itu supaya kita tidak menyanyiakan. Kalau kita sudah mengingat itu, ini sebagai pengingatan Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita terus mengingat itu pengorbanan akan Tuhan, perjuangan kita untuk menerima Tuhan, supaya kita bisa bertahan dengan cara beribadah tadi dikatakan. Makanya menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya percaya buat orang yang mungkin tadinya hidupnya di luar Tuhan, untuk dia ke Tuhan, untuk dia bertahan kepada Tuhan, itu hal yang berat tentunya. Tapi kita percaya ketika sama Tuhan tidak menjadi berat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang akan menolong kita. Kita lanjutkan ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita bisa bertahan? Orang bilang kalau kasih mula-mula ya, orang bisa semangat kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali, mungkin siang hari ini awal-awal dulu mengenal Tuhan, begitu menggebu, begitu semangat. Tapi mungkin sekarang tidak lagi, bahkan mungkin ibadah sudah tinggal sekali-sekali, mungkin juga udah jarang. Siang hari ini kita diingatkan kembali, ingat Bapak Ibu, perjuangan kita yang awal. Bagaimana kita mengenal Tuhan awal-awal, supaya kita kembali bahwa ingat dikatakan di ayat 34 yang B-nya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kita punya harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kalau harta dunia kita ini bukan menetap sifatnya, ketika kita meninggal semua akan ditinggal. Itu tidak milik kita lagi, kita akan tinggalkan semua. Tapi di sini hal hidup kekal dikatakan, kita punya harta yang lebih baik. Ingat Bapak itu, harta yang lebih baik itu yang harus kita pertahankan, yang sifatnya kekal, yang akan kita bawa selama-lamanya. Kalau yang sifatnya dunia tidak ada yang kekal. Seberapapun harta yang kita punya, itu tidak kekal. Perlu yang kita ingat, itu tidak kekal Bapak Ibu. Dan di sini tidak tetap sifatnya. Karena begitu kita sudah meninggal, itu semua akan kita tinggalkan. Nah, yang perlu kita renungkan siang hari ini, harta yang tetap, harta yang lebih baik. Itulah kenapa kita dengan cara mengerjakannya, dengan ibadah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itulah harta yang lebih baik tadi, harta yang kekal, yang sifatnya menetap, yang sifatnya tidak hilang. Itu yang perlu kita renungkan. Kenapa kita harus kerjakan itu, supaya harta yang lebih baik ini, harta yang kekal, yang tetap sifatnya, inilah yang kita perjuangkan Bapak Ibu Saudaraku. Kita selanjutnya ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Untuk itu kita tidak mudah melepaskan kepercayaan. Kenapa jadi kita menganggap najis darah perjanjian, menyanyiakan, dikatakan durhaka, dan saya percaya kalau itu sudah seperti itu keadaan, orang akan mudah sekali untuk melepaskan kepercayaan, karena kekuatan secara rohaninya sudah tidak ada. Makanya dibutuhkan dengan ibadah, itulah yang membuat kita kembali terus bisa bertahan Bapak Ibu. Karena apa? Ada nasihat tadi, ada dorongan dari sesama kita, ada pengingatan di sini, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Makanya di sini yang pertama tadi, kita ibadah, ada nasihat. Kedua, kita tidak mudah untuk berbuat dosa lagi, karena kita terus diingatkan, dinasihatkan akan firman Tuhan. Ketiga, kita tidak mudah untuk melepaskan kepercayaan kita, karena ketika kita sudah lagi tidak ibadah, kita lagi kembali kepada dosa. Saya percaya
cenderung mudah untuk melepas kepercayaan, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk bisa percaya lagi kepada Tuhan karena kekuatan dalam rohnya sudah tidak ada. Makanya sebab kamu memerlukan ketekunan, kalau ayat 36. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Makanya dikatakan memerlukan ketekunan. Artinya tidak, ibadah itu bukan sekali-sekali atau ketika bermasalah atau ketika ada sesuatu hal yang urgent baru kita ibadah. Bapak Ibu Saudaraku, itu semua perlu kita kerjakan dengan ketekunan. Karena kalau dengan ketekunan melakukan kehendak Allah, sampai kita menerima apa yang dijanjikannya. Kenapa harus tekun? Karena sampai janji. Yang itu tadi dikatakan harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifat. Itulah janji Tuhan. Hidup kekal, hidup selama-lamanya, hidup dalam keselamatan Tuhan. Tuhan sifatnya bukan hanya yang sementara kalau yang dari Tuhan. Makanya dikatakan tadi lewat ibadah, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dari ibadah itu kita dikatakan apa? Untuk hidup saat ini dan yang akan datang. Dalam segala ibadah, berguna dalam segala hal. Itulah gunanya kita beribadah. Tadi ingatkan kembali tadi di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu yang perlu kita ingat. Untuk hidup kita yang sekarang, saat ini, dan hidup kita yang akan datang. Makanya bagaimana ketika kita sudah tidak lagi ibadah atau kita tidak lagi continue ibadah. Karena sudah kurang mendapatkan nasihat, kurang mendapat pengingatan, kurang mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dunia ini terlalu kuat untuk menarik kita kepada hal-hal yang jahat. Untuk menarik kita kepada hal-hal yang jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya di sini diingatkan kembali supaya iman kita teguh tadi untuk ibadah. Yaitu dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan kalau di ayat 36. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan. Artinya apa? Seberapa penting kita ibadah. Seberapa perlunyakah orang Kristen beribadah. Bahkan kalau ibadah dikatakan di sini kita diingatkan ya. Harus melalui pertemuan-pertemuan. Harus berkumpul. Artinya harus bertemu langsung. Jadi siang hari ini kita diingatkan supaya kita yang belum mungkin melakukan ibadah onsite kembali, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu awal-awal pandemi kita rasanya nggak enak ya ibadah secara online, rasanya nggak puas. Tapi begitu orang sudah menjalani berapa tahun, orang sudah nyaman dengan itu, akhirnya kita perlu latih kembali untuk kita kembali lewat ibadah secara bertemu secara langsung, berkumpul secara langsung. Dan apa sih gunanya kita harus ibadah? Supaya benar-benar ketika kita mau lemah, kita dapat nasihat kembali. Ketika kita mau lemah, kita dapat dorongan lagi dari sesama kita. Kita diingatkan kembali, kita dapat semangat kembali. Perlu yang kita pikirkan, kita ingat, kita akan mendapatkan harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Supaya kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di Maliaki 3 ya. Kembali kita akan lihat di Maliaki 3 bagaimana tentang orang yang beribadah. Kita lihat Maliaki 3. Maliaki 3 Bapak Ibu Saudaraku, ayatnya yang ke 17 dan 18. Maliaki 3, 17, 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana orang yang tekun beribadah nanti akhirnya akan berbeda. Tuhan akan menyayangi, dikatakan. Di sini Tuhan akan menjadi milik kesayangannya. Kita orang-orang yang beribadah ini menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri, firman Tuhan. Dan pada hari yang kusiapkan, artinya Tuhan menyiapkan dong. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang mengasihani anaknya yang melayani dia. Ini di Maliaki 3 ayat 17-18. Maka ayat 18-nya, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Perlu menjadi catatan kita semua bahwa orang yang beribadah
endingnya akan berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Dia akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Saya lanjutkan di ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sih kita perlu harus ibadah? Tadi yang saya katakan, di ibadah kita mendapatkan nasihat yang pertama, yang kedua untuk kita terus tidak lagi hidup di dalam dosa, dan ketiga tidak mudah untuk melepaskan kepercayaan. Nah, ini yang terakhir, supaya kita tidak mengundurkan diri dari Tuhan. Karena apa? Orang yang mengundurkan diri, firman Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Tuhan katakan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kita tidak berkenan kepadanya, di ayat terakhir jawabannya, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan orang yang beroleh hidup. Orang yang mengundurkan diri adalah menuju kepada kebinasaan. Tapi orang yang terus bertahan dalam Tuhan, di sini orang yang beroleh hidup, yang mempunyai harta yang lebih baik, tadi dikatakan, dan harta yang lebih menetap sifat. Siang hari ini kita diingatkan kembali lewat perikop ini bagaimana kita jangan sampai menjauhkan diri dari ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini siapapun Bapak Ibu Saudaraku yang bergabung dalam ibadah siang hari ini, mari terus kita giat beribadah, kita giat melakukan hal-hal yang baik yang sifatnya rohani, supaya kita bisa bertahan dengan iman kita yang teguh, karena Tuhan sudah membuka jalan buat kita semua untuk kita masuk dalam tempatnya yang kudus. Pengorbanan lewat darahnya kita sudah disucikan dari hal-hal yang jahat tadi, sudah dibersihkan. Kita sudah diberikan hati yang baru, roh yang baru. Mari kita jaga dengan ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudara, supaya kita terus mendapatkan nasihat, kita terus dapat peringatan-peringatan, supaya kita terus dapat dorongan-dorongan dari sesama kita, untuk kita sama-sama terus bertemu dalam ibadah-ibadah, berkumpul dalam ibadah-ibadah, supaya kita bersama-sama maju, kita saling kuat, saling menguatkan. Dan di sini pengingatan buat kita semua, beban buat kita semua, supaya kita sama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendorong dalam berbuat baik, saling menasihati, supaya kita bisa maju bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita terus menerima apa yang dijanjikan. Karena dengan semua itu dikatakan perlu ketekunan untuk kita menerima apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudaraku, perlu menjadi perenungan kita bersama siang hari ini, seperti apa firman yang sudah kita dengar sama-sama, buat Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita sama-sama belajar lewat firman ini. Kita diingatkan kembali, mari kita terus giat beribadah, mari kita terus bawa orang-orang sekitar kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya benar-benar kita boleh menerima harta yang lebih baik, yang lebih tetap sifatnya, dan yang membuat kita tidak binasa. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Cara kita bertahan yaitu supaya kita terus beribadah, supaya terus ada nasihat, terus kita bisa menjaga tidak berdosa, dan kita tidak gampang melepaskan kepercayaan, dan kita tidak mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, supaya kita beroleh hidup. Ya, dikatakan ayat terakhir, tapi dikatakan, saya ulang sekali lagi yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi orang yang percaya dan beroleh hidup, tentunya hidup kekal. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudaraku semua yang sudah bersama-sama bergabung siang hari ini. Mari kita terus bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling memperhatikan buat kita bersama-sama untuk kita terus beribadah bersama-sama, datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bawa sambil merenungkan firman ini, kita bawa hidup kita kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini yang masih sulit beribadah, masih sulit untuk mengikuti ibadah-ibadah, bahkan mungkin masih sulit untuk datang ke gereja, mari kita sama-sama kita berdoa siang hari ini, supaya Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, bukan hati yang keras lagi, namun hati yang taat kepada Tuhan. Tadi kalau di Yeskiel 36 ayat 26, supaya kita terus diubahkan Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur siang hari ini, biarkan setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan, siapapun jemaat-Mu yang boleh bergabung siang hari ini boleh mendengar dan merenungkannya sama-sama Tuhan. Hamba terus Bapa menaruhkan seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama beribadah siang hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang masih sulit beribadah,
Engkau yang masih susah untuk datang beribadah. Engkau mengangkat tanganmu dari tempat di mana saudaraku berada. Saya akan mendukung dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Bapak di surga, hamba mendukung doa buat seluruh jemaatmu siapapun siang hari ini yang boleh bersama-sama mendengarkan firman ini Tuhan dan masih sulit untuk datang beribadah. Mari Tuhan Kau jamah. Biarkan siang hari ini Tuhan Kau memberikan roh yang baru, hati yang baru Tuhan. Bukan hati yang keras namun hati yang taat Tuhan. Untuk bisa datang kepada Tuhan. Untuk terus beribadah kepada Tuhan. Untuk tidak lagi menjauhkan diri dari ibadah. Namun akan terus beribadah. Akan terus berkumpul bersepakat untuk datang kepadamu Tuhan. Supaya terus bisa bertahan Tuhan. Secara iman. Mereka punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus biarkan yang lemah menjadi kuat melalui firman siang hari ini. Yang masih susah beribadah mau kembali bangkit Bapa. Supaya firman ini menjadi nasihat, menjadi pengingatan, menjadi perenungan Tuhan. Supaya umat-Mu kembali Tuhan. Mau semangat datang beribadah. Mau datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mau datang kembali ke gereja Tuhan. Mau datang lagi berkumpul bersama-sama bersepakat. Secara jasmani rohani Bapa. Apapun yang menjadi kendala jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan Yesus. Supaya benar-benar terbuka jalan kembali Tuhan. Supaya apapun yang menjadi kendala jemaat-Mu untuk datang beribadah. Untuk datang ke gereja Tuhan Kau jamah. Yang terkendala karena kesehatan Tuhan Kau pulihkan. Supaya bisa kembali Tuhan dengan kesehatan mereka. Bisa datang kembali ke gereja Tuhan. Kalau kendala karena apapun Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Siapapun yang rindu kembali datang beribadah. Rindu kembali datang ke gereja. Rindu datang terus Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan yang terus memberkati Bapa. Serahkan seluruh jemaat-Mu siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkati dari tempat kami masing-masing dimanapun Tuhan umat-Mu bergabung siang hari ini. Untuk ibadah di Sabtu siang ini Tuhan memberkati. Dan biarkan setiap yang beribadah Tuhan. Mereka boleh menerima janji Tuhan. Yang Engkau janjikan. Yaitu melakukan kehendak-Mu dan mereka menerima apa yang Tuhan janjikan ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang tergabung dalam ibadah siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasa atas seluruh hamba-Mu berjemaat-Mu Tuhan. Dan Kau berkati semua yang sudah setia beribadah Tuhan. Kau teguhkan lebih lagi Tuhan. Yang masih sulit beribadah Tuhan. Kau tuntun, Kau bangkitkan untuk terus setia datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang sama-sama beribadah siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun juga Tuhan yang dikerjakan persembahan-persembahan apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati, Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan yang memperhitungkan apapun Tuhan. Perjuangan mereka untuk bertahan mengikut Engkau Bapa. Supaya mereka terus bertahan dalam iman yang teguh Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba serahkan juga seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama beribadah siang hari ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu biarkan berkat-Mu atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita arahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta pertolongan Roh Kudusnya atas kita semua, yang selalu menolong, menghibur, menyelamatkan, dan menuntun dalam setiap hidup kita. Setiap yang percaya sama-sama kita terima dan kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa di ibadah kita selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.